Selamat malam. Malam hari ini kita akan lanjutkan modul 9. Di modul 9 ini modul terakhir ya di mata kuliah pemasaran strategik. Modul 9 ini judulnya adalah pengembangan organisasi yang digerakkan oleh pasar serta implementasi dan pengendalian strategi pemasaran. Kita kaitkan dengan fungsi manajemen ya. Ada yang mengatakan ada yang 4, yang 5 gitu ya. Nah, salah 2 dari 4 itu menyebutkan adanya fungsi organizing atau pengorganisasian dan fungsi controlling ya, atau pengendalian. Nah, dari kedua fungsi ini akan dibahas di modul kita yang terakhir ini. Oke. Sedikit saya akan mereview modul 8 yang sudah kita bahas 2 minggu lalu ya. Nah, di modul 8 itu kita belajar mengenai strategi pemasaran ya, strategi pemasaran untuk berbagai situasi. Ya, untuk berbagai situasi. Dalam produk life cycle atau PLC ya, kita mengenal ada beberapa tahap ya, tahap perkembangan suatu produk ya, dari tahap perkenalan atau introduction, lalu dilanjutkan tahap pertumbuhan, kemudian setelah tahap pertumbuhan akan mencapai tahap dewasa atau mature. Nah, setelah tahap mature akan ada tahap declining ya. Dalam setiap tahap itu kita sebagai pemasar kita harus menerapkan strategi yang berbeda-beda ya, mengikuti situasi yang sedang dihadapi oleh perusahaan. Terus langsung aja ya, saya lanjutkan ke modul 9 ya. Seperti biasa nanti saya akan ada beberapa pertanyaan, nanti Anda menjawab pertanyaannya. Jika pertanyaannya berupa statement ya, Anda bisa menunjukkan ya, buktinya di halaman berapa. Oke. Saya akan posting dulu soalnya di grup, lalu Anda silakan mengerjakan 10 menit ya, cukup ya. Oke, 15 menit. Jadi nanti saya akan kasih waktu sekitar 15 menit untuk mengerjakan soalnya terlebih dulu. Nah, setelah 15 menit nanti kita akan sama-sama bahas. Saya ingatkan lagi, jadi besok minggu kita akan ada TTM ya. Nah, untuk TTM besok minggu tugasnya masih sama ya, melanjutkan TTM sebelumnya kan. Ada presentasi ya. Jadi TTM kedua besok akan diadakan presentasi.
Untuk pembagiannya sama, sudah dibagi oleh ketua kelas ya. Materinya juga sudah sama. Anda persiapkan PPT-nya, ya, PowerPoint-nya Anda persiapkan. Presentasi sekitar 3-5 menit. Ya. Jadi silakan diatur waktunya supaya nggak terlalu panjang presentasinya. Mungkin perlu saya tambahkan informasi mengenai presentasi yang efektif. Jadi kalau Anda ingin melakukan presentasi yang efektif, pertama Anda perlu lakukan persiapan ya. Persiapan itu perlu. Kemudian yang kedua, hal yang kadang terlewati adalah Anda lupa menganalisis audiens Anda. Jadi ini penting. Anda harus menganalisis siapa sih yang Anda mau presentasi, kan? Ya, ini sudah saya posting. Oke, sudah saya posting teman-teman ya. Silakan dicek di grup. Nah, nanti Anda kerjakan dulu soalnya. Ada 14 soal ya. Ada 14 soal. Tapi nanti akan saya tambahin lagi soal ya. Silakan kerjakan dulu 14 soal. Nanti jam 22.50 kita akan bahas, jadi tolong kembali lagi ke kelas ya. Ini kita sama-sama bahas. Oke, silakan kerjakan. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak?
Oke, pernyataan ini benar atau salah? Ya, ini salah ya. Jadi seharusnya ini adalah ciri-ciri organisasi disentral desentralisasi ya, desentralisasi. Anda bisa lihat di modul 9.4 di tabelnya itu ya. Jadi kalau sentralisasi itu salah satu cirinya adalah keputusan itu diambil oleh manajer tingkat atas. Sedangkan kalau desentralisasi, keputusan bisa diambil di lini yang bawah, di level yang bawah. Oke, ini jadi ciri-ciri organisasi desentralistik ya, bukan sentralistik. Oke. Kemudian nomor 3 saya tunjuk Mas Yohanes yuk.
Mas Yohanes jawab nomor 3, Mas. Seberapa, ya ini jawabannya salah ya. Jadi seberapa banyak orang yang dapat dikontrol itu adalah definisi dari span of control atau luas pengendalian. Sedangkan rantai komando itu siapa menyuruh siapa, siapa melaporkan kepada siapa. Itu adalah pengertian rantai komando. Oke. Jadi ini jawabannya salah ya. Seharusnya ini bukan pengertian dari rantai komando tetapi span of control atau luas pengendalian. Oke, terus nomor 4 saya tunjuk Mbak Nurul ya, Mbak Arpa dulu deh. Mbak Arpa ada nggak? Mbak Arpa ada nggak? Oh, kalau nggak ada, Mbak Nurul. Mbak Nurul Komaria ada nggak? Nggak ada. Oke, Mbak Arpa, boleh. Nomor 4. Organisasi Mbak Arpa dulu, nanti nomor 5 Mbak Nurul ya, siap-siap. Oke, nomor 4. Organisasi mekanistik. Disebut juga organisasi birokratik. Betul atau salah? Iya, betul ya jawabannya. Jadi secara umum organisasi itu ada dua macam ya. Ada organisasi yang sifatnya mekanistik dan ada organisasi yang sifatnya organistik. Nah, kalau mekanistik itu sangat sangat solid sekali ya. Jadi nggak fleksibel. Makanya dinamakan birokratis ya. Nah, sedangkan sebaliknya kalau organistik itu sifatnya fleksibel dan ini mudah beradaptasi atau adaptif ya. Jadi ini betul ya Mbak Arpa. Terus nomor 5 Mbak Nurul Komaria ya. Oke, nomor 5 ini masih terkait organisasi. Struktur fleksibel dan adaptif adalah karakteristik organisasi birokratik. Benar atau salah? Mbak Nurul nomor 5 ya. Kalau nomor 4 tadi Mbak Arpa. Sekarang nomor 5 Mbak Nurul. Struktur fleksibel. Strukturnya sifatnya fleksibel, adaptif adalah karakteristik organisasi birokratik. Benar atau salah? Yakin. Coba dipahami dulu. Strukturnya fleksibel, adaptif. Ya. Itu ayo yakin. Tadi sudah saya jelaskan se, 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 sekilas loh. Ya. Iya, salah ya. Nah, itu mekanistik ya, bukan loh. Itu bukan mekanistik. Itu sifat organisasi organistik. Loh, teman-temannya tahu ya malahan ya. Jadi tadi sudah saya bahas juga kan. Nah, kalau birokratis atau mekanis itu sifatnya kaku dan terkendali. Ya, kalau yang organistik itu sifatnya fleksibel dan adaptif. Jadi ini adalah karakteristik organisasi organistik. Ya, jadi jawabannya ini salah. Ya, jawabannya salah. Ngerti ya, Mbak Nurul ngerti ya. Terus nomor berikutnya. Oke.
Nomor berikutnya ini Mas Sahid Afendi ya. Pertanyaan nomor 6, Mas Sahid Afendi. Ya, betul ya. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi rancangan organisasi. Ya, ada 6 hal. Yang pertama terkait dengan strategi apa yang dipilih oleh perusahaan, kemudian ukuran perusahaannya seberapa besar, teknologi yang dipakai, dan lingkungan ya. Ketidakpastian lingkungan itu juga menjadi faktor yang mempengaruhi rancangan organisasi. Oke, Mas Sahid. Kemudian nomor 7, Mbak siapa? Mbak Masika ya. Oke. Mbak Masika nomor 7, coba dijawab nomor 7. Untuk perusahaan yang strateginya adalah inovasi, ya, dibutuhkan struktur yang fleksibel. Benar atau salah? Ya, Masika. Ini soal ini pernah keluar di 2 semester lalu. Ya, soal ini pernah keluar di 2 semester yang lalu. Mungkin bisa di garis bawahi ya. Oke, Mbak Asika, jawabannya ini benar atau salah? Untuk perusahaan yang strateginya adalah inovasi, dibutuhkan struktur yang fleksibel. Jadi ini benar atau ya? Betul ya. Jadi kalau strateginya adalah inovasi, strukturnya harus fleksibel. Sehingga apa? Sehingga informasi itu bisa mengalir bebas di dalam struktur, sehingga memunculkan ya ide-ide baru yang lebih kreatif, sehingga menghasilkan produk-produk yang inovatif. Nah ini jadi kalau untuk perusahaan yang strateginya inovasi, rancangan organisasi yang tepat adalah organisasi organistik ya. Karena tadi sifat atau karakteristik dari organisasi uh, organistik adalah fleksibel dan adaptif. Oke. Nomor 7. Sekarang nomor 8. Nomor 8. Siapa mau jawab nomor 8? Siapa mau jawab nomor 8? Siapa mau jawab nomor 8? Oke, Mbak Triani ya. Oke, you answer number 8. Secara umum, desain organisasi dibedakan menjadi 2. Yang sudah jawab nanti ya. Yang sudah jawab kasih kesempatan temannya untuk menjawab ya. Ini untuk Mbak Triani dulu ya. Mbak Triani, yuk jawabannya apa? Benar atau salah ini? Ya, benar ya. Jadi secara umum desain organisasi itu dibedakan jadi 2 ya, yang tradisional dan kontemporer. Kontemporer itu atau istilahnya modern ya. Jadi ada 2 macam ini. Nanti setiap desain organisasi ini dibedakan lagi ya. Untuk tradisional dibedakan jadi 3 macam. Untuk yang kontemporer atau modern dibedakan jadi 2 macam ya. Nanti ada di pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan 9, siapa mau jawab? Kasih kesempatan temennya yang belum jawab ya. Siapa mau jawab nomor 9? Oke, Oke. Mbak Windy ya.
Mbak Windy, oke, nomor 9. Hanya ada 2 desain organisasi tradisional. Benar atau salah? Ya, salah. Harusnya ada 3 ya, sederhana, fungsional, dan divisional. Oke. Selanjutnya nomor 10. Siapa mau jawab nomor 10? Kasih kesempatan yang belum jawab. Oke, Mbak Trini ya. Oke, Mbak Trini. Oke, nomor 10 jawabannya apa, Mbak Trini? Benar atau salah? Struktur tim dan struktur matriks termasuk dalam desain organisasi tradisional. Ya, salah ya. Jadi kalau tim dan matriks itu termasuk yang modern atau kontemporer. Sedangkan yang tradisional tadi soal sebelumnya sudah dibahas, ada 3 macam ya, bukan 2 macam, tapi 3, yaitu sederhana, terus tradisional, dan divisional. Oke. Sekarang nomor 11. Siapa mau jawab nomor 11? Yang belum jawab dulu ya, yang belum jawab dulu. Nomor 11. Mas Yengki, siap? Atau siapa nih mau jawab? Nomor 11. Yo, 11 nih panjang, makanya nggak ada yang mau jawab ya. Oke, Anda sebutkan aja opsi-opsinya, nggak apa-apa ya. Yuk, sebutkan opsi-opsi desain organisasi yang berorientasi pemasaran atau market oriented. Jadi ada organisasi yang strateginya itu memang untuk market. Nah, apa saja ya? Ada 3 ya. Ada 3 opsi atau pilihan untuk perusahaan yang atau organisasi yang berorientasi pemasaran. Kita sebutkan saja, tidak apa-apa. Oh, ini soal terakhir ya. Ayo, siapa mau jawab? Nomor 11. Yang belum jawab ini Mas Yengki belum nih. Atau siapa lagi? Mbak Rizka Novitasari. Oke. Atau yang lain boleh menjawab kalau mau menjawab. Jelaskan opsi-opsi desain organisasi yang berorientasi pada pasar.